Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ila qiyamah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini masih melanjutkan penjelasan tentang keagungan dan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Pada pengajian yang lalu terakhir saya bacakan sebuah cerita bahwa pernah ada salah seorang raja yang durhaka. Kemudian raja tadi ditangkap oleh kaumnya, dimasukin ke dalam tong. Karena kalau langsung dibunuh keenakan. Masukin dalam tong kemudian dibakar. Nah, ketika api sudah menyala, si raja yang ada dalam tong tadi memanggil-manggil apa yang selama ini dipertuhankan untuk dimintai tolong. Namun ternyata tak ada satupun yang bisa menolong. Nah, ketika api sudah semakin panas, dalam keputusasaan sang raja kafir tadi itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara berulang-ulang. Akhirnya ditolong oleh Allah dengan dua cara. Pertama, Allah menurunkan hujan sehingga itu apinya menjadi padam. Yang kedua, Allah ngirim angin sehingga tong tadi terbang. Nah, selama terbang itu sang raja tadi terus berulang-ulang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai kemudian tong tadi Allah jatuhkan pada satu kampung terpencil yang di situ penduduknya tak ada satupun orang yang mengenal Allah, semuanya masih kafir. Akhirnya begitu tong tadi dibuka, dilihat ternyata seorang manusia, ditanyain sama penduduk, lalu sang raja tadi menceritakan nasibnya sejak awal sampai akhir. Akhirnya sekampung itu semuanya jadi beriman mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah keagungan la ilaha illallah. Dengan mengucapkannya maka status seseorang berubah secara total. Yang tadinya kafir begitu mengucapkan la ilaha illallah langsung jadi beriman. Maka sungguh aneh kalau dituduh yang seneng tahlilan jadi kafir. Wong yang kafir aja kalau tahlilan jadi iman. Jadi keagungan la ilaha illallah dibanding dengan kalimah-kalimah yang lain adalah bahwa la ilaha illallah itu mampu merubah status seseorang yang tadinya kafir jadi mukmin. Kalau kalimah-kalimah yang lain walaupun baik, walaupun utama, tapi tidak menjadikan seseorang berubah statusnya. Misalnya ya, ada orang kafir terus dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, misalkan begitu. Apa yang kafir tadi berubah jadi mukmin? Tidak. Kalau misalnya ada orang kafir baca bismillah dengan fasih, apa kemudian yang kafir jadi mukmin? Juga tidak. Mengapa? Karena rukun Islam yang pertama itu bukan baca basmalah, bukan baca takbir, tapi baca syahadat. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu merupakan gabungan dari dua kalimat syahadat. Makanya keagungan kalimat la ilaha illallah adalah merubah status seseorang dari kafir berubah menjadi mukmin. Walaupun yang mengucapkannya itu bisa jadi belum memahami maknanya. Seperti cerita sebelumnya itu ada seorang diperiksa sama malaikat tidak ada kebaikan sama sekali. Sampai diperiksa di hatinya pun juga belum ada kebaikannya. Tapi ketika mulutnya dibuka, ternyata di situ ya ada kalimat la ilaha illallah. Ilaha illallahnya baru nyangkut di mulut. Itu saja wajabat lahul jannah. Ya, wajabat lahul jannah. Termasuk kayak raja ini tadi. Ketika dia dalam tong kepanasan terus dia nyebut-nyebut la ilaha illallah, itu apa ya dia paham dengan la ilaha illallah? Bisa jadi juga belum. Hanya sekedar pernah dengar terus menirukan. Tapi walaupun demikian diterima oleh Allah. Itulah keagungan la ilaha illallah. Ikhwani wahai saudaraku, haula'i kanu kufaron
Mereka yang diceritakan itu adalah orang-orang yang keberadaannya kafir. Fi dzulumatil ama, yang berada dalam kegelapan buta. Orang buta itu disamakan dengan orang yang dalam kegelapan, karena bagi orang buta lampu menyala atau mati sama saja karena buta. Fa anqadhahumullahu, kemudian Allah menyelamatkan mereka binuril huda, dengan cahaya hidayah, ya, yaitu kalimah la ilaha illallah. Wa hamahum, dan Allah menjaga mereka anir rodda, dari kehinaan. Wa kullu dzalika, dan semuanya itu terjadi bi barokati la ilaha illallah, sebab barokahnya kalimah la ilaha illallah. Raja yang masih kafir, penduduk masyarakat terpencil yang masih kafir, dengan barokahnya la ilaha illallah semuanya jadi orang beriman. Fangduru, maka perhatikanlah, ila kalimatil ikhlasi, pada kalimatul ikhlas. Kalimat ikhlas ini nama lain dari kalimah la ilaha illallah. Ikhlas maknanya bersih, karena kita meniadakan selain Allah, ya, meniadakan selain Allah. Ma'a'dhama, alangkah agungnya barokatihya, barokahnya kalimah ikhlas, ya, alangkah agungnya barokahnya kalimah ikhlas, yaitu kalimah la ilaha illallah. Orang dengan mengucapkannya akan berubah statusnya menjadi orang yang beriman. Oleh karena itu kemudian nasihatnya, farattibu, maka basahilah alsinatakum, lesan-lesan kalian, biha, dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi jadikanlah kalimah la ilaha illallah ini sebagai zikir yang selalu dibaca tanpa pembatasan hitungan. Ya, sering saya sampaikan, pada mulanya latihannya pakai hitungan-hitungan, ya, seperti yang kita baca habis sholat, itu kan statusnya ya latihan saja. Tapi yang bagus itu ya sebanyak-banyaknya, karena perintahnya berzikir itu zikron kasiro, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kalau bisa itu ya seukuran jumlah tarikan dan hembusan nafas. Jadi tidak kurang dari 22 sampai 23 ribu. Ya, orang normal tidak sedang sakit itu sehari semalam dia akan menarik dan menghembuskan nafas tidak kurang dari 22 sampai 23 kali. Nah, kalau setiap tarikan nafas itu disertai la ilaha illallah, maka kapan saja nafas itu berhenti dalam keadaan menyebut asma Allah, menyebut kalimah tauhid, sehingga wajabat lahul jannah. Nah, jadi basailah lesan-lesan kalian dengan kalimah la ilaha illallah, litanalu, agar kalian mendapatkan barokata ihsaniha, keberkahan kebaikan kalimah la ilaha illallah. Wa tadfaru, dan kalian akan memperoleh bihalawati imtinaniha, manisnya anugerah la ilaha illallah. Di anugerah la ilaha illallah itu anugerah yang manis, anugerah yang paling utama, yang sangat kita perlukan. Yang menentukan kita nanti jadi orang selamat atau tidak itu adalah la ilaha illallah. Selama la ilaha illallah masih ada dalam diri kita, aman, karena itu merupakan kunci untuk masuk surga. Tapi kalau sampai la ilaha illallahnya hilang, ya seperti orang mau masuk rumah kuncinya hilang, tidak bisa masuk. Padahal untuk bisa masuk harus bawa kunci sendiri-sendiri, tidak bisa nunut atau pinjam kunci temannya. Qala, telah berkata sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Abbas dan Ibnu Abbas. Ini salah seorang sahabat Nabi dan juga masih kerabat. Jadi kalau Abbas itu pamannya, kalau Ibnu Abbas berarti anak pamannya. Nah, Ibnu Abbas mengatakan al-lailu wan naharu arba'un wa isruna sa'atan. Sehari semalam itu terdiri dari 24 jam. Wa hurufu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah arba'atu wa isruna harfan. Sedangkan huruf-hurufnya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu juga sama 24 huruf.
Jadi sehari semalam itu 24 jam. Nah hurufnya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu juga 24 huruf. Faman qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kaffara, maka akan menghapus apa kullu harfin, setiap satu huruf, dzunuba sa'atin, dosa-dosa yang terjadi dalam 1 jam. Di setiap satu huruf itu akan menghapus dosa selama 1 jam. Fala yabqa, maka tidak tersisa alaihi pada seseorang apa dzambun, satu dosa pun. Idza qalaha, jika seorang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli yaumin, setiap hari, marotan, sekali. Ya. Dengan sekali mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja, maka seorang itu dosanya sehari semalam itu sudah terhapus semua. Padahal ngucapinya cuma sekali. Fakaifa, maka bagaimana biman dengan orang yang suruh, yang memperbanyak min qauli la ilaha illallah, dari ucapan la ilaha illallah. Sungguh luar biasa ya. Kalau sekali mengucapkan saja sudah menghapus dosa sehari semalam, kalau berulang-ulang, kalau terus diucapkan, maka selain dosa dia sendiri yang diampuni, juga dosa orang tuanya ya, dosa saudara-saudaranya ya. Yang dimaksud saudara itu adalah saudara seiman ya. Karena status persaudaraan yang bertahan sampai akhirat itu adalah jika persaudaraan itu diikat oleh iman. Walaupun saudara kandung, kalau imannya beda atau yang satu tidak beriman, ya nggak ketemu ya, nggak ketemu, terputus itu. Tapi kalau seiman, walaupun di dunia tidak ada hubungan darah, itu akan terus statusnya sebagai saudara sampai di yaumil qiyamah. Maka dalam doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, kita disuruh berdoa, Rabbana ghfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosanya saudara-saudara kami. Siapa saudara-saudara kami itu? Alladzina sabaquna bil iman, yaitu mereka yang telah mendahului kami mati dalam keadaan membawa iman. Asalkan orang itu mati membawa iman, itu aman lah. Kenapa? Setiap orang mukmin mendoakan, dia akan kebagian doa tadi itu. Tapi kalau mati dalam keadaan tidak beriman, naudzubillah min dzalik, itu didoakan pun tidak akan bisa sampai. Walaupun yang doain anaknya sendiri, walaupun yang doain keluarganya sendiri ya, tapi kalau tidak beriman itu tidak bisa sampai. Walaupun orang lain, tapi kalau beriman akan sampai. Wong Allah yang ngajarin ya. Jadi Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Nah, fa kaifa biman yaksuru min qauli la ilaha illallah wa yaj'aluhu, dan menjadikan la ilaha illallah suglahu, sebagai kesibukannya. Jadi kesibukan yang tidak pernah dia istirahat adalah sibuk selalu melafadzkan kalimah la ilaha illallah. Maka mari ya, la ilaha illallah ini kita jadikan zikir, usahakan bareng dengan tarikan nafas atau dengan detak jantung. Dan ini bisa diuji ya. Sering saya sampaikan, untuk menguji apakah diri kita itu sudah berzikir atau tidak adalah ketika sedang terjadi sesuatu yang mengagetkan ya. Ketika terjadi sesuatu yang mengagetkan, apa yang spontan keluar dari mulut kita? Apakah zikir, kalimah thayyibah, atau yang lainnya? Itu gambarannya di situ ya. Jadi kalau pas kaget spontan la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim, subhanallah, berarti memang dia sudah terbiasa berzikir. Tapi kalau pas kaget kemudian dia misuh-misuh atau mencaci maki, nyebut-nyebut nama binatang, yaitu berarti yang ada dalam hatinya isinya apa yang dia ucapkan itu. Maka orang itu ketahuan ya, ketahuan isi hatinya melalui ucapannya, terutama
ketika ucapan itu muncul dalam kondisi kaget. Karena yang muncul ketika kaget itu yang spontan, bukan direkayasa. Itulah yang asli. Nah, walillahi darul qail. Terkait dengan hal ini ada beberapa nadhoman, beberapa syair yang juga menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah tadi itu. Ya qaumi la taghfulu bi jahlikum an dzikrihi la ilaha illa huwa. Ya qaumi, wahai kaumku, la taghfulu, janganlah kalian semua lalai, bi jahlikum, sebab kebodohan kalian semua, jangan lalai an dzikrihi, dari mengingat dan menyebut-nyebut la ilaha illa huwa. Nah, tiada Tuhan kecuali hanya Dia, Allah. Jangan sampai kebodohan kita menjadikan kita lalai dari menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di orang tidak ingat Allah, tidak nyebut Allah, itu penyebabnya apa? Bodoh. Bodoh dan tidak tahu kalau dirinya bodoh. Itu paling buruk gitu ya. Orang bodoh tapi menyadari kebodohannya, masih mau cari ilmu. Ya, tapi kalau orang bodoh terus tidak menyadari kebodohannya, bahkan ngaku pinter, wah itu paling buruk itu. Istilahnya sawo dimakan ular. Wong bodoh ngaku pinter. Sebenarnya bodoh tapi tidak menyadari kebodohannya sehingga tidak mau nambah ilmu. Jangan sampai kebodohanmu menjadikan kau lalai dari mengingat dan menyebut la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan kecuali Dia, Allah. Kaifa tanamul uyunu an malikin subhanahu la ilaha illa huwa. Kaifa, bagaimana tanamu tidur, apa al uyunu, beberapa mata, an malikin, dari pandangan Allah yang maha memiliki. Subhanahu, maha suci Allah, la ilaha illa huwa, tiada Tuhan kecuali Dia, Allah saja. Jangan sampai kita tidur terus kemudian ketika tidur itu merasa sudah bebas dari pengawasan Allah, bahwa ketika kita tidur pun ya diawasi oleh Allah. Tidurnya karena apa? Nah, tidurnya dalam rangka apa? Diawasi oleh Allah dan dinilai, Pak. Ya. Maka kemarin dalam pengajian hadis ketika kita membahas tentang niat, saya sampaikan supaya tidur kita itu bernilaikan ibadah, niatkanlah bahwa tidur kita itu kalau misalkan tidur malam ya dalam rangka nunggu datangnya sholat subuh. Karena orang mukmin itu harus berupaya, yang dia lakukan dua: satu, menjalankan kewajiban; dua, menunggu datangnya kewajiban. Ya. Nah, ketika waktu isya datang, kita menjalankan kewajiban dalam bentuk sholat isya. Selesai sholat isya kan masih banyak waktu itu, kita niatkan untuk menunggu datangnya sholat subuh. Karena jaraknya lama, ditunggu sambil tidur. Tidurnya saja dalam rangka nunggu datangnya sholat subuh. Itu kalau misalnya tidak bisa bangun langsung mati, masih beruntung, Pak. Kenapa? Si fulan ya matinya ketika sedang menunggu sholat subuh. Kelihatannya tidur, tapi karena sebelum tidur niat, di catatannya itu loh ya. Di catatannya itu si fulan tidur ketika sedang menunggu sholat subuh. Nah, si fulan mati ketika dia sedang nunggu sholat subuh. Nah, orang umum nyebutnya si fulan mati ketika tidur. Nah, padahal di hadapan Allah bisa jadi bukan sekedar tidur, tapi sedang nunggu sholat subuh. Nah, itu hendaknya dijadikan niat untuk segala aktivitas yang baik, termasuk ketika kita ngaji. Ya. Kalau tradisi pesantren, Pak, namanya ngaji rutin itu mesti ada kitabnya. Dan itu sejak buka kitab pertama itu niatnya itu sampai khatam ngajinya itu. Supaya apa? Supaya seluruh waktu itu bernilaikan status sebagai orang yang sedang ngaji. Si fulan ngaji kitab Riyadhus Shalihin, baru hadis pertama sudah meninggal dunia. Padahal niatnya menghatamkan. Dan itu catatannya udah bagus. Si fulan meninggal dunia ketika sedang mengaji. Nah, meninggal dunia dalam kondisi mengaji itu kan statusnya sama dengan mati syahid. Ya. Maka ada
ulama-ulama di kampung itu walaupun santrinya sudah tua-tua, itu malah disuruh menghafalkan Quran, Pak. Iya. Sudah 70 tahun, 60 tahun disuruh ngapalin Quran. Akhirnya apa yang terjadi? Baru hafal Fatihah sama awal Al-Baqarah sudah mati. Tapi kan matinya ketika sedang berupaya untuk menghafalkan Al-Quran. Itu loh pentingnya niat. Ya, itu pentingnya niat. Maka dari awal saya ngaji rutin di masjid ini, saya selalu pakai kitab, dan sejak buka kitab pertama itu niatnya saya mau ngaji kitab ini sampai khatam. Ternyata belum khatam, umur kita yang sudah khatam duluan sudah lumayan, ya. Si fulan meninggal dunia ketika ingin menghatamkan sebuah kitab. Nah, ingin menghafalkan Al-Quran, baru hafal Al-Fatihah sama Al-Baqarah sudah meninggal, tapi statusnya sudah sedang menghafalkan Al-Quran. Coba kalau niatnya yang lain-lain, cuma niat hidup mapan, cuma niat jadi pejabat terus mati, kan catatannya si fulan mati ketika pengen jadi anggota DPR, belum keturutan sudah mati. Si fulan meninggal ketika ingin beli sesuatu, belum keturutan sudah mati. Bagusan mana dengan dibanding si fulan mati ketika ingin menghatamkan Al-Quran? Beda kan? Itulah pentingnya niat. Ya, niat itu kelihatannya sepele tapi penting banget, karena itulah yang membedakan status kita di hadapan Allah. Tansuhu, kalian melupakan Allah fil laili, di malam hari, wan nahari, dan siang hari. Wala yansakum, tetapi ingat Allah tidak pernah melupakan kalian. La ilaha illahuwa, tiada Tuhan kecuali Dia. Kita ini sering lalai, ya, sering lupa. Nah, namun demikian walaupun kita lupa, Allah tidak pernah lupa sama kita. Kitanya yang lupa sama Allah pun Allah tidak lupa sama kita. Sehingga ketika kita lalai, lupa, tidak berdoa, Allah tidak akan lupa untuk memberi. Ya, ingat ya, ketika kita lupa untuk tidak berdoa, lupa untuk berdoa, Allah tidak lupa untuk memberi. Bahkan banyak pemberian Allah yang kita dapatkan tanpa kita harus meminta dulu. Karena kalau kita harus meminta dulu bisa jadi malah repot, Pak. Nanti kalau kita tidak minta terus tidak dikasih. Betapa banyak sesuatu yang kita butuhkan kita lupa untuk meminta, ya. Makanya saking maha baiknya Allah, maha memberinya Allah, walaupun kita lupa meminta, Allah tidak pernah lupa untuk memberi. Bahkan banyak yang sudah Allah berikan kepada kita sebelum kita meminta. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf kita meminta itu bukan targetnya, bukan untuk diberikan apa yang kita minta, tapi kita meminta itu dalam rangka melaksanakan tugas kita sebagai hamba, ya. Tandanya kalau dia hamba, dia suka meminta kepada Tuhannya, itu aja. Soal apa yang diberikan itu tidak ada kaitannya dengan permintaan kita. Wong kita sebelum bisa berdoa aja sudah dikasih, ya. Kita masih dalam perut ibu kita, kebutuhan kita sudah dicukupi Allah. Ketika kita masih kecil, doa belum bisa, bekerja apalagi juga sudah diberi. Bahkan orang kafir itu seumur-umur tidak pernah berdoa, juga tetap diberi. Nah, berarti pemberian Allah tidak ada kaitannya dengan permintaan. Makanya kita disuruh minta itu hanya untuk menunjukkan bahwa kita ini hamba. Bukan kalau tidak minta tidak dikasih, bukan begitu. Ya, orang kafir itu tidak pernah minta dikasih kok. Ya, jadi kita disuruh minta itu untuk membedakan antara yang kafir dengan yang tidak kafir. Yang kafir tidak pernah meminta. Nah, kita yang mukmin selalu meminta. Nah, kemudian huwal ilahul azimu qudratuhu, dia Allah itu al ilahu Tuhan, al azimu yang agung, qudratuhu kuasanya, yang maha kuasa. Maha kuasa berbuat apa saja. Jadi banyak hal-hal kita mengatakan mustahil karena yang kita lihat makhluknya. Tapi begitu yang kita lihat kholiknya, tidak ada yang mustahil, ya, tidak ada yang mustahil. Jadi kita sering menganggap sesuatu itu mustahil, tidak mungkin, karena yang kita lihat adalah makhluk ciptaan. Tapi kalau yang kita lihat Allahnya, tidak ada yang mustahil, karena Allah itu zat yang maha agung kuasanya.
Subhanahu la ilaha illa huwa. Maha suci Allah, tiada Tuhan kecuali Dia. Ya fauza, wahai orang yang beruntung. Ya fauzaman, wahai orang yang beruntung. Mata yang mati, wahwa sedangkan dia mu'tamidun dalam keadaan bersandar. Bersandar yashhadu, dan dia menyaksikan Allah ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah. Orang yang sangat beruntung ya, di dunia sampai di akhirat, ketika seorang itu selalu bersandar kepada Allah. Karena Allah lah yang maha kuat. Selain Allah lemah. Kekuasaan itu lemah. Karena kekuasaan akan berakhir dengan pensiun. Kekayaan itu juga lemah. Sebanyak apapun bisa tiba-tiba hilang ya. Jabatan juga hilang. Semuanya selain Allah akan hilang karena memang aslinya tidak ada ya. Hakikatnya tidak ada, yang ada hanya Allah. Maka jangan bersandar kepada selain Allah. Jangan menyandarkan pada jabatannya, pada kekuatannya, pada pengaruhnya, pada kekayaannya. Jangan. Nah, kita tidak boleh bersandar pada yang selain Allah. Yang beruntung dunia akhirat hanya mereka yang bersandar kepada Allah dan mereka mati dalam keadaan menyaksikan tiada Tuhan kecuali Allah. Subhanahu ya. Maha suci Allah, ma'amma rahmatuhu, alangkah meratanya kasih sayang Allah. Di kasih sayang Allah itu tidak pilih kasih ya. Makanya Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim itu walaupun berasal dari akar kata yang sama, tapi maknanya beda, Pak. Rahman ya dalam Bismillahirrahmanirrahim itu. Lafaz Ar-Rahman itu Allah memberikan kasih sayangnya kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Yang iman, yang kafir, yang taat, yang maksiat, semuanya dapat rahmatnya Allah. Kapan itu? Di dunia ya. Di dunia ini semuanya dapat rahmatnya Allah. Yang kafir tadi nggak percaya sama Allah, itu tiap hari juga sama Allah dikasih rizki, diizinkan tinggal di muka buminya Allah, diizinkan menghirup udara yang disediakan oleh Allah. Padahal dia orang kafir, bahkan memusuhi Allah. Itu karena saking rahmannya Allah. Tapi untuk orang kafir mereka hanya mendapatkan di dunia saja. Maka di samping ada Ar-Rahman juga ada Ar-Rahim ya. Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang nanti hanya diberikan buat orang-orang yang beriman. Kapan itu? Di akhirat ya. Sehingga di akhirat itu orang kafir udah nggak dapat rahmatnya Allah lagi ya. Maka kita dianjurkan jangan mati ya, kecuali dalam keadaan beriman. Jadi rahmat Allah itu merata buat siapa saja ya, buat semua hambanya. Limudnibin, buat orang yang berdosa, taba yang tobat, min khotoyahu, dari kesalahan-kesalahannya. Jadi seberapapun dosamu, kalau tobat maka ampunan Allah masih lebih besar daripada dosamu gitu. Jadi kita tidak boleh putus asa karena dosa. Seberapapun dosa kita masih kalah luasnya ampunan Allah, kasih sayang Allah. Jadi ibaratnya kita sebagai manusia itu cuma kayak semut, terus ampunan Allah itu gedung ya. Sekuat apapun semut tidak akan mampu merobohkan gedung ya. Jadi kalau ada gedung yang dibangun dengan cor ya, besi, bahannya besi, semen, batu gitu, terus ada semut dua di situ disuruh merobohkan, bisa enggak? Enggak bakalan bisa. Itulah perbandingan dosa kita di hadapan Allah ya. Seberapapun besarnya dosa kita itu cuma kayak semut. Lah ampunan Allah kayak gedung yang kokoh tadi itu. Tidak akan mempengaruhi ya kekokohan gedung, tidak akan mempengaruhi kekokohan Maha Pengampunnya Allah. Maka jangan putus asa dari mohon ampunan kepada Allah. Jangan putus asa dari bertobat kepada Allah. Nah, wa fil hadisi, dan disebutkan di dalam hadis,
Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana barang siapa yang keberadaannya akhiru kalami akhir ucapannya minad dunya dari dunia la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah maka pasti dia masuk surga. Makanya kalau ada orang sedang sakit dan kita sedang menungguinya ya, sekiranya harapan untuk sembuh itu sudah sangat tipis, maka sebaiknya yang sakit ini dibimbing baca la ilaha illallah, istilahnya ditalkin, dituntun untuk membaca kalimat la ilaha illallah supaya harapannya kalimat terakhir yang diucapkan sebelum mati adalah kalimat la ilaha illallah. Tapi yang demikian ini prakteknya juga tidak segampang yang kita bicarakan. Kalau orangnya itu memang sebelumnya tidak pernah la ilaha illallah, dibimbing untuk la ilaha illallah itu ya susah. Yang sering latihan aja belum tentu bisa, apalagi yang tidak pernah latihan. Ya, makanya mumpung masih sehat, segar bugar, perbanyaklah la ilaha illallah supaya nanti saat sakaratul maut pun tetap bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi pasti masuk surga. Apakah langsung? Ya terserah Allah lah. Ya, kalau masuknya pasti. Tapi apakah langsung atau tidak? Ya dilihat dulu. Kalau memang dosanya sudah diampuni ya bisa langsung. Tapi kalau ada dosa yang belum diampuni ya harus menjalani hukuman dulu. Tapi kan hukumannya tidak selamanya. Ya. Apalagi kalau kemudian segera mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ya. Bisa jadi hanya sekedar dikasih pengalaman lewat di neraka itu aja, terus habis itu langsung ke surga, bisa aja. Allah Maha Kuasa. Ya, Allah Maha Kuasa. Dan sama-sama masuk neraka, yang mukmin dengan yang kafir itu kondisinya beda. Nah, makanya ketika orang mukmin ada yang masuk neraka itu orang kafir seneng itu. Dia mengejek, oh ternyata imanmu sia-sia, buktinya kamu juga masuk neraka juga. Tapi begitu ternyata yang mukmin ini dapat syafaat dari Rasulullah, dibebaskan dari neraka, akhirnya yang kafir mengatakan rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Alangkah untungnya seandainya saya dulu juga termasuk orang Islam, sehingga kalau toh masuk neraka tidak selama-lamanya, bisa keluar lagi. Nah, tapi itu baru terjadi ketika mereka sudah di neraka. Jadi mari sekali lagi la ilaha illallah ini ya kita jadikan zikir kita. Tidak hanya saat selesai sholat, tapi kapan saja. Ya. Berikutnya untuk mengakhiri penjelasan tentang keutamaan la ilaha illallah ini ditutup dengan doa. Allahumma ya Allah la tuhyina, jangan kau hidupkan kami ala ghaflatin, dalam keadaan lalai. Jadi mohon kepada Allah agar jadikan orang yang selalu ingat kepada Allah, jangan termasuk orang yang lalai. Wah, kalau kita lalai itu bisa jadi karena memang Allah tidak suka kita ingat. Nah, maka kita mohon kepada Allah jangan dijadikan orang lalai. Karena orang lalai itu tidak disukai, tandanya tidak disukai oleh Allah. Kalau Allah suka, orang itu tidak akan dilalaikan. Wala ta'khudna, dan janganlah kau siksa kami. Ala ghirratin, disebabkan karena terbujuk oleh dunia, terbujuk oleh teman, terbujuk oleh jabatan, terbujuk oleh apa sajalah. Jangan kau jadikan seperti itu. Waj'al, dan jadikanlah akhir kalamina, akhir kalimat kami, ya Maulana wahai Tuhan kami, minat dunia, berakhir dari dunia. Jadikanlah akhir kalimat yang kami ucapkan qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kalimat terakhir yang kita ucapkan saat kita meninggalkan dunia adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, sampai di sini itu penjelasan tentang keutamaan la ilaha illallah sudah dirasa cukup. Berikut ini nanti akan dijelaskan tentang tata cara mujahadah. Ya, mujahadah itu perang melawan nafsu, perang melawan diri sendiri. Saya bacakan sedikit. Malam yakun fi bati amrin jahada lam yalqa min hadhi tariqati khardala. Malam yakun, orang yang tidak ada fi bati amrin,
pada permulaan perkaranya jahada, orang yang sungguh-sungguh, lam yalko, niscaya dia tidak akan mendapatkan min hadit torikoti, dari torikoh ini khordala, hasil. Ya, semua keutamaan termasuk keutamaan la ilaha illallah tadi itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak sungguh-sungguh. Ya. Walaupun kita sudah tahu ilmunya, kalau tidak dipraktekkan ya tidak akan berhasil. Sama aja dengan bapak itu sakit, pergi ke dokter, sama dokternya dinasehati, dibawain obat, tapi obatnya enggak diminum. Kira-kira berhasil apa tidak? Ya tidak. Ya. Maka walaupun kita sudah ngaji tentang keutamaan la ilaha illallah, tapi kalau tidak dipraktekkan ya tidak akan berhasil. Maka supaya bisa berhasil ya harus dipraktekkan. Ya, dipraktekkan. Nah, mempraktekkan la ilaha illallah ini termasuk bagian dari mujahadah. Tiada jihad, mujahadah, ijtihad. Itu beda-beda Pak, walaupun berasal dari akar kata yang sama. Kalau jihad itu penekanannya pada makna lahiriah, ya, perang. Kalau ijtihad itu akal dan pikiran, ya, mengerahkan daya dan upaya yang terkait dengan pikiran, itu ijtihad. Kalau mujahadah memerangi hawa nafsu. Maka insya Allah minggu depan akan kita bacakan bagaimana caranya menjalani mujahadah. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan salihah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la tanayahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Allahumma rabbana sadbil ba'sa isfi anta safi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Tahassantu bidil izzati wal jabarut wa tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina min at-ta'ni wa ta'uni wal bala bi lutfika ya latifu ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Tahassantu bidil izzati wal jabarut wa tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrar radda wa najina minat ta'ni wa ta'uni wal bala bi lutfika ya latifu ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Tahassantu bidil izzati wal jabarut wa tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrar radda wa najina minat ta'ni wa ta'uni wal bala bi lutfika ya latifu ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.